Ini adalah jalur yang baru saja jadi, baru selesai dikerjakan untuk menghubungkan desa satu ke desa lainnya. Terus kalau ke sana, ini menuju ke jalur utama. Ada satu rumah kelihatan dari sini. Semakin ke sini saya semakin mendekati perkampungan atau sebuah pedesaan yang banyak dihuni rumah-rumah warga. Kelihatan dari sini sepertinya rumahnya tidak terlalu banyak, tapi sebenarnya kalau menuju ke sana terus sangat jelas sekali kalau di sana itu ternyata rumahnya padat. Karena saya pernah ke sana dan saya akan mereview sejenak di sebelah sini penghubung desa satu ke desa lainnya. Meskipun saya pernah ke sini, tapi saya mohon maaf belum mengetahui ini nama desanya apa, tapi saya sudah mengetahui nama kecamatannya. Ya, sekarang saya berada di Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau di sana tadi kita menyaksikan bersama-sama bahwasanya di sana ada beberapa sungai yang airnya cukup jernih sekali, berbeda dengan sungai yang berada di pinggir jalur ini. Ini agak sedikit keruh, tapi sepertinya ini bukan sungai teman-teman ya. Ini hanya sebuah genangan kecil, kecuali yang bagian sini ini ada got kecil. Got ini mungkin hanya untuk menampung luberan sungai pada saat hujan deras, karena biasanya kalau pas hujan deras itu airnya sampai melimpah ruah, sampai luber-luber. Dan ini saya sudah mulai memasuki wilayah dekat perkampungan atau pedesaan yang banyak dihuni rumah-rumah warga. Pas di sini saya posisinya berada di pertigaan. Kalau ke sana ini lurus semakin padat rumahnya. Sedangkan ke sana juga lurus padat rumahnya, tapi kalau lurusnya ke sana terus arahnya ke jalur kanan, ini sudah mulai persawahan lagi. Coba saya akan review di sebelah sana. Semoga ini bermanfaat buat sahabat-sahabat yang rindu tanah air, yang khususnya sekarang sedang merantau di luar negeri ataupun yang sedang merantau di kota-kota besar, rindu suasana pedesaan. Ini rumah apa, pos apa kandang ya? Kalau saya lihat sekilas ini sepertinya kandang teman-teman. Ya, ini kandang. Di siang hari ini memang suasananya agak sepi ya, karena sebagian masyarakat sedang beristirahat, istirahat siang setelah dari pagi beraktivitas. Sebagian juga ada yang masih melanjutkan aktivitasnya baik ke kebun, ke sawah ataupun ke alas. Di sana juga ada dua orang nenek-nenek yang sedang ngomong putunya atau cucunya. Putu itu dalam bahasa Jawa teman-teman. Ini kalau ke sana terus ini saya semakin jauh ya dari persawahan. Kecuali kalau belok ke sini. Coba saya akan mereview untuk belok ke sini. Karena di sini udaranya selain sejuk juga teduh sekali teman-teman. Nah, ini saya sudah memasuki persawahan lagi. Ini gudang untuk penyimpanan kayu sepertinya. Ya, ini gudang untuk penyimpanan kayu. Terus ini kalau ke sana itu ada seseorang yang sedang ke sawah ya. Lah bapake ajeng pados rumput napa? Oh nggih. Niki desane namine napa, Pak? Desa Plumbon. Oh nggih, desa Plumbon ngoten nggih. Ya, sekarang saya berada di desa Plumbon teman-teman, sedang mereview pedesaan dan juga persawahan buat sahabat-sahabat yang rindu tanah air atau rindu suasana pedesaan. Semoga ini bermanfaat. Monggo Pak nggih, Din. Monggo. Di sini ada beberapa lahan yang agak sedikit luas sih. Menurut saya ini cukup luas juga, tapi tidak ditanami atau sengaja dibiarkan begini biar diambil maksudnya biar bisa diambil rumputnya. Karena yang namanya petani kebanyakan itu mempunyai biasanya piaraan yang makanannya rumput. Terus kalau ke sana terus ini sepertinya jalurnya
ke arah yang tadi saya memasuki wilayah persawahan ini untuk menuju pedesaan atau perkampungan yang banyak dihuni rumah-rumah warga. Kalau tidak salah begitu. Ya, coba akan ke sana. Saya akan ke sana terus untuk memastikan benar atau tidak adalah jalur yang menghubungkan atau yang pertama tadi saya memasuki wilayah sini. Meskipun di persawahan ini udaranya sangat sejuk sekali teman-teman ya. Padahal ini di siang hari. Di sana juga ada beberapa rumah yang kelihatan jelas dari sini. Terus saya akan coba terus ke sana. Di situ tadi saya menjumpai salah satu orang atau seorang bapak-bapak yang sedang ke sawah. Beliau mungkin sedang mencari rumput atau bersih-bersih. Biasanya begitu, karena kalau di persawahan itu memang sebelum ditanami, karena ini kan sebagian sudah ada dipanen teman-teman ya, itu dibersihkan, ditata bagian got-gotnya atau pembatas petakannya sawah ini gitu. Sepertinya di sana itu adalah sungai, kalau tidak salah ya, sungai, tapi nggak tahu jalurnya ada tembusannya ke arah yang pertama tadi saya lewat sini atau tidak. Wah, ini sangat rimbun sekali ini pohonnya. Banyak sekali pohon bambu di sini. Ya, sungai ini menuju ke lokasi atau tempat rumah-rumah warga. Tapi saya tidak tahu lewatnya ini lewat mana. Bisa apa tidak. Dan sekarang ini sudah mulai agak mendung teman-teman cuacanya. Ya, kelihatan jelas ya. Ini mulai agak mendung, sehingga saya juga harus memperkirakan bagaimana agar nanti tidak sampai hujan. Kalaupun mendekati hujan, saya harus mendekati tempat yang bisa untuk berteduh gitu. Bismillah. Ya, ini sungai ternyata bisa melewati sini, jalur alternatif. Tapi kalau untuk kesananya ini lewatnya mana, nggak bisa ini sepertinya ya, karena ini sungainya pun juga agak dalam teman-teman, agak dalam. Meskipun sungainya kecil tapi agak dalam. Di situ juga ada satu kandang. Lewat mana ini? Coba saya akan ke sini melihat di sebelah sana. Mudah-mudahan ada jalurnya yang bisa untuk melewatinya. Jadi saya harus lurus ke sana terus ini, sampai kebingungan arah ini. Masalahnya saya bukan masyarakat sini, dan saya sendiri pun wajar kalau tidak mengetahui medan sini. Dan ini ada sungai kecil yang didampingi batu-batu besar. Sepertinya ini batu lawas sekali, batu sejak dahulu kala. Luar biasa, masya Allah. Wah, di sini ternyata ini sungai bangunan lawas ternyata ini teman-teman. Ya, di sini saya menemukan sebuah sungai bangunan lawas yang berada di Desa Domban, seperti yang bapak-bapak tadi katakan, di Desa Domban, Kecamatan Tempel, Sleman, Yogyakarta. Ya, saya akan mereviewnya lebih detail karena di sini banyak sekali tumpukan-tumpukan batu lawas, yang mana tumpukan ini kelihatan jelas sekali bahwasanya ini adalah garapan lama atau tatanan model lama. Cukup sederhana sekali cara menatanya. Coba saya zoom sebentar ya. Nah, ini sangat jelas sekali. Tatanannya juga cukup sederhana sekali, tanpa ada semen, tanpa ada tambalan semen atau biasanya bata gamping zaman dahulu, karena ini hanya ditata saja, kecuali yang bagian sini. Mungkin ini tambahan sedikit di era zaman sekarang, sekitar mungkin kalau tidak salah usianya perkiraan puluhan tahun Mas ya. Tapi kalau ini mungkin perkiraan lebih dari 200 tahun ya, karena ini sangat jelas sekali. Dan ini kelihatan jelas sekali kalau ini bangunan lawas, bagian batunya ya. Terus kalau di sana itu cuma ditumpuk-tumpuk aja itu.
hanya ditumpuk-tumpuk saja, tidak ada perekatnya semen atau apa. Dan ini sangat alami sekali, cukup natural sekali. Tumpukan batu di sungai kecil yang Sungai Lawas ini. Ini perkiraan di zaman apa ya? Saya sendiri kurang tahu, karena kebetulan di sini juga tidak ada seorang pun yang bisa untuk ditanya-tanya. Wah, masya Allah. Ternyata di sini saya mendeteksi adanya sosok ular besar, tapi bukan ular yang kasat mata, teman-teman, melainkan dari bangsa jin atau ular gaib yang penunggu di sini. Cukup besar tapi tidak terlalu tua sih. Yang jelas ini ditunggu ular, atau dalam bahasa umumnya terdeteksi bahwasanya di sini ada naganya, begitu. Karena ular itu sama dengan naga, hanya saja kalau dalam dunia spiritual itu biasanya disebut dengan naga. Nah, ini sangat jelas sekali ya. Saya akan mendekati. Dan di sini ada lubungan kecil yang saya sendiri juga tidak tahu dalam atau tidak. Pusatnya di sini energi yang saya rasakan sosok ular tersebut. Sepertinya sosok ular ini juga agak sedikit mengganggu, agak sedikit negatif, sehingga saya mau tidak mau harus segera menjauh dari lokasi ini atau dari sungai ini untuk mendekati pedesaan sana. Di situ juga ada satu pohon pisang yang tumbang. Mungkin karena umurnya atau usianya memang sudah waktunya untuk diambil buahnya, tapi tidak diambil karena ini liar, teman-teman. Biasanya kalau di pinggir-pinggir sungai begini tumbuh liar. Dan ini buah pisangnya. Lihat ya. Baik, saya akan coba untuk mereview sejenak bagian sana sebelum saya kembali, dan sebelum mendungnya semakin tebal, agar ini ada waktu kita untuk menyaksikan bersama-sama di bagian sini. Ini juga ada sumur pas berada di tengah persawahan ini. Dan ini sepertinya juga sumurnya agak lawas ya, sumur kotak untuk membantu pengairan di persawahan apabila musim kemarau panjang. Tadi saya agak sedikit penasaran yang bagian sana yang ada sungai yang seperti batu-batu tadi yang akan saya tuju tapi tidak bisa, sehingga saya lewat sini. Kita saksikan sejenak bersama-sama. Masya Allah, ini sedikit kepleset saya. Barangkali di sini juga termasuk bagian dari bangunan lawas juga. Oh iya, teman-teman, aneh ya. Kenapa setiap di bangunan seperti ini, seperti di sana, sama halnya yang di sana itu, ini kan masih satu jalur, satu deretan, hanya berjarak sekitar kurang lebih 15 meter atau 20 meteran. Ada sosok penunggunya, namun di sini penunggunya bukan ular. Yang saya deteksi, yang saya tangkap di sini, saya merasakan sosok penunggu, sosoknya seperti nenek-nenek. Ya, nenek-nenek zaman dahulu. Rambutnya setengah putih, setengah hitam, tapi banyak putihnya. Dan mungkin dari sahabat-sahabat yang bisa mendeteksi, atau dari sahabat-sahabat indigo, atau yang bisa menerawang, atau yang bisa merasakan, monggo saya persilakan untuk membuktikan apa yang saya katakan ini memang benar-benar apa yang saya tangkap. Begitu. Ini ternyata bangunan lawas juga, teman-teman. Hanya saja ini yang bagian ini kan ada campuran semen dengan batu-batu kecil ya. Nah, ini mungkin usianya belum mencapai ratusan tahun, mungkin perkiraan, atau mungkin maksimalnya 100 tahun lah begitu. Tapi kalau untuk batu-batu yang ditumpuk ini sudah pasti ini usianya sudah mencapai ratusan tahun ya. Ini termasuk Sungai Lawas yang berada di tengah persawahan. Kita lihat, saksikan bersama-sama ya. Sangat jelas sekali ya. Terus ini kalau ke sana, ini semakin ke sana menuju ke tempat suatu desa yang dihuni rumah-rumah warga. Semakin ke sana ini semakin menuju ke Sungai Cerung atau sungai yang agak dalam lagi tadi.
Memang sih sungainya untuk airnya ini tidak terlalu banyak, tapi lokasi sungainya ini loh agak dalam. Kalau semakin ke sana semakin ke bawah begitu. Ya, ini mendungnya juga semakin tebal teman-teman. Saya akan kembali ke sana putar balik karena mendungnya semakin tebal meskipun ada angin, karena biasanya kalau ada angin itu tidak sampai terjadi hujan, itu kalau menurut perakiraan cuaca. Tapi itu hanya sebuah perakiraan saja. Yang namanya perakiraan bisa benar bisa salah, karena segala sesuatu tetap Tuhanlah yang menentukannya. Ya, ini sepertinya enak lewat sini ya. Agak naik, ini jalurnya naik turun terus. Sebuah persawahan yang tidak jauh dari pemukiman warga, berada di Desa Plumbon, Kecamatan Tempel, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak terasa sepertinya saya sudah lumayan jauh untuk ukuran berjalan kaki mengelilingi persawahan ini yang tidak jauh dari sebuah pedesaan yang katanya tadi bapak-bapak tadi mengatakan bahwa ini Desa Plumbon. Hanya saja saya sudah tahu kecamatannya sejak kemarin-kemarin, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman. Di situ juga ada seseorang yang sedang mengambil rumput gajah atau rumput kolonjono. Terus saya akan melewati sini saja, karena kalau lewat sana ini semakin jauh lagi. Artinya saya kembali ke jalur yang pertama tadi, saya memasuki ini semakin jauh, sehingga saya coba untuk lewat sini saja. Karena untuk lewat jalur sini pun saya juga pernah teman-teman. Makanya saya hafal betul kalau lewat jalur sini, meskipun saya bukan masyarakat sini. Ini kalau tidak salah seingat saya ketiga atau keempat kalinya saya lewat sini. Ini saya sudah memasuki lokasi yang banyak rumahnya, seperti yang sahabat-sahabat saksikan di video-video saya sebelumnya. Pernah saya juga mereview lokasi ini pada saat itu pas hujan deras gitu. Dan ini semakin tebal lagi mendungnya, sehingga saya agak sedikit bergegas. Namun jangan khawatir, saya akan tetap mereviewnya beberapa menit lagi di lokasi sini, karena sepertinya suasananya cukup mendukung sekali hari ini. Semakin ke sana semakin memasuki perkampungan yang banyak sekali rumahnya. Terus terang kalau memasuki wilayah perkampungan yang sementara lokasinya itu sepi sekali, saya tidak enak teman-teman. Karena saya bukan masyarakat sini, kecuali kalau saya masyarakat sini itu beda lagi. Ya teman-teman, karena waktunya semakin sore, mendung pun juga semakin tebal. Untuk itu saya akhiri dulu sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila masih ada salah kata atau masih banyak kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.